min alamatin nujhi fin nihayat arruju'u ilallahi ta'ala fil bidayah. Di antara tanda kesuksesan orang di akhir kehidupan, dia balik sama Allah sejak permulaan. Masih hidup, pikirin kematian yang benar. Orang yang masih hidup, kalau pengen hidupnya enak, yang harus dipikirin manajemen mati. Bagaimana supaya mati itu enak? Makanya Nabi ajarkan, kiai kita sebutin yang pertama, bagi orang hidup, yustahabu dzikrul maut. Dianjurkan dengan sangat, disunatkan dzikrul maut, menyebut-nyebut mati. Itu bahasa. Bukan nyebut-nyebut, bukan. Bukan zikir tentang maut, bukan. Zikrul maut itu bukan berzikir bukan kayak zikir subhanallah habis sholat, subhanallah 33, mati. Bukan. Zikrul maut bukan itu. Zikrul maut itu harus diletakkan di dalam hati kesadaran bahwa kita bakalan mati. Sadari. Maka zikrul maut itu akhlak mulia. Orang akan disebut cerdas bukan karena S1, S2, S3 sampai S-bonbon. Bukan itu. Manil aqyas. Siapa orang cerdas itu ya Rasulullah? Waktu Nabi ditanya. Nabi bilang, aksaruhum dzikran lil maut wasti'dadan lima ba'dal maut ulaika humul aqyas. Orang yang cerdas itu adalah orang yang banyak kesadaran kalau dirinya bakal mati. Sehingga mempersiapkan diri untuk apa sesudah mati. Jadi kita harus sadar kita bakalan mati. Kalau sadar, yang muncul, gue ora bakalan mati-matian mengejar sesuatu yang ora ada manfaatnya pada waktu mati. Zikrul maut ini keuntungannya 3. Kalau kita ada di dalam diri kita kesadaran bahwa kita bakalan mati, akan muncul 3 cahaya. Man ukrima bidzikril maut ukrima bisalasati asya. Siapa orang dimuliakan oleh Allah adanya zikrul maut, maka Allah muliakan dia 3 perkara. Yang pertama, al-qanaah fid dunya. Orang kalau zikrul maut yang pertama akan menganggap banyak pemberian Allah meski sedikit. Merasa cukup dengan apa yang Tuhan beri. Meski tak seberapa. Kenapa? Toh ujungnya mati juga. Enggak dibawa juga. Bakal begitu tuh. Kalaulah dia susah. Begitu. Itu bakal menganggap banyak pemberian Allah tuh. Enggak kemudian mengeluh terus hidupnya. Nah, ini nih kunci mati enak. Zikrul maut itu membuat kita qanaah, merasa cukup dengan yang ada. Dari ini bakal muncul di hati yang orang punya suatu saat gua punya. Suatu saat. Tidak sekarang. Hidup harus dijalani. Yang kedua, takjilut taubah. Dia akan buru-buru bertaubat. Ada apa dengan kita? Kerja buru-buru.
Apa aja, sholat buru-buru, ngaji Quran aja pengen buru-buru, taraweh pengen buru-buru kelar. Yang nggak pengen buru-buru cuman satu, mati. Itu pengennya ntar. Bukan aja orang biasa, kiainya sama. Kalau ditanya, buru-buru apa? Ntar. Semuanya. Itu begitu. Maka karena mati itu pasti dan kita nggak tahu, taubat itu perlu. Maka dia buru-buru taubat. Yang ketiga, an-nasyatu fil ibadah. Dia bakal semangat pada ibadah. Jangan-jangan ini sholat terakhir kita. Saya harus persembahkan yang terbaik. Karena ini adalah terakhir. Begitu. Laksana kita mau ngadepin UN, mesti belajarnya yang sungguh. Kayak begitu, kita mau ngadapi UN, ngadapi mati, maka semangat dalam ibadah semampu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdiq li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Faslun awal. Faslun adapun ini yaitu suatu fasal menerangkan tentang jenazah, halaman 45. Yustahabbu dzikrul mauti biqalbihi. Disunatkan mengingat-ingat mati di dalam hatinya. Wal iksaru minhu, dan disunatkan memperbanyak daripada dzikrul maut. Wal isti'dad lahu bitaubati, dan mempersiapkan diri bagi mati dengan bertaubat. Wal maridu aula, dan orang yang sakit aula, yaitu apalagi, yakni lebih utama. Wallahu a'lam bishawab. Segini ngaji kita. Saudara-saudara sekalian, kajian ini mudah-mudahan sampai Sya'ban selesai. Sampai Sya'ban baru ngaji. Berbicara tentang jenazah. Begini. Kalau kajian tentang jenazah, maka sebetulnya ada banyak pembahasan. Karena urutannya yang pertama dari sehat ngadepin sakit. Dari sakit ngadepin sekarat. Dari sekarat ngadepin mati. Saat mati bagaimana? Sesudah mati ini apa yang harus dikerjakan? Apa adab-adab muslim saat baru detik-detik mati yang kudu dikerjakan? Baru kemudian memandikan, kemudian mengkafani, kemudian mensolatkan, kemudian mengubur. Mengubur aja ada 3. Bagaimana cara bikin kuburan, bagaimana cara menguburkan, dan apa yang harus dilakukan pasca penguburan. Inilah gambaran-gambaran umum kajian kita tentang jenazah. Tentu kita berbicara tentang hidup dulu.
inilah materi kita malam hari ini. Moga cukup sampai jam 12. Tapi Bang Agusnya nyengir, enggak. Bentar aja. Iya. Kenapa? Iya. Saudara, kalau ngomong jenazah dulu, ya. Jenazah itu bahasa Arab yang artinya adalah asal maknanya mayit dalam kurung batang. Mayit yang dalam kurung batang bahasa Arabnya janazah. Tapi kalau kurung batangnya doang tanpa ada mayit disebut jinazah. Jimnya kasrah. Jimnya jinazah. Jinazah itu kurung batang. Janazah mayit dalam kurung batang. Tapi dalam bahasa umum janazah itu orang yang sudah wafat walaupun tidak dalam kurung batang. Dan itu yang sering kita dengar. Mana jenazahnya? Kan begitu. Maksudnya mana mayitnya. Apa yang harus dilakukan dalam kajian jenazah ini? Yang pertama, kita hidup ngadepin sakit. Itu begitu. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Yasin, surat yang cukup langganan bagi kita bersama, sering dibaca ketika orang wafat. Kenapa surat Yasin itu dibaca di orang wafat? 80% dari 83 ayat berbicara kehidupan pasca kematian. Kita ambil satu poin. Kata Allah dalam Al-Quran, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang menciptakan berpasang-pasangan semuanya. Yakni semuanya berpasang-pasangan. Ada langit, ada bumi. Ada surga, ada neraka. Ada bulan, ada matahari. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada hidup, dan ada mati. Itu sebuah keniscayaan berpasang-pasangan ini. Kenapa? Sebagai isyarat yang ahad cuman Allah. Qul huwallahu ahad. Yang tunggal cuman Allah. Selain Allah, semuanya berpasang-pasangan. Tidak ada yang nggak berpasang-pasangan. Sampai mikrofon yang saya pakai, ada min, ada plus. Semuanya berpasang-pasang. Karena itu, kalau ngomongin jenazah, ngomongin mati. Kalau ngomongin mati, berarti ngomongin hidup. Ada hidup, ada mati. Banyak orang sering mengajarkan manajemen. Macam-macam. Manajemen hidup senang. Sampai ada yang mengajarkan manajemen keuangan. Itu luar biasa. Motivator itu. Waktu ngajarin manajemen keuangan. Hampir 3 jam memukau omongannya itu. Tapi ada orang yang tidak tertarik dengan omongannya itu. Dia ngacu. Dia bilang, Pak, yang Anda sampaikan itu memukau sekali. Masalahnya saudara ini menyampaikan sampai 3 jam manajemen keuangan. Masalahnya uangnya nggak ada.
Apa yang mau di-manage? Orang uangnya enggak ada. Kata dia, iya juga ya. Nah, itu dia. Makanya saya tidak mau dengar dari tadi, kata dia. Sampai 3 jam. Begitu orang memukau ngomongin manajemen hidup bahagia. Sampai pakai kunci. Kunci. Berarti tertutup. Kalau dikunci. Begitu. Kunci hidup. Orang banyak berbicara manajemen hidup. Dia lupa bagaimana manajemen mati enak. Bukan hidup enak. Tapi mati enak. Sebab mati itu barang pasti. Siapapun dia, kita bakalan mati. Inilah pasal kita. Dan ini patut untuk diperbincangkan. Bukan hal yang tabu kalau ngomongin mati. Jadi jangan ngomong manajemen hidup enak. Manajemen mati enak harus dipikirin. Kata Imam Hasan Basri pada bagian ini menyatakan maro'aitu yaqinan asbaha bisyaki mimma yu'amilun nas mislal maut. Aku tidak melihat perlakuan orang dari barang pasti diperlakukan kayak kagak pasti. Seperti orang memperlakukan mati. Kayak mati itu kagak pasti. Padahal mati itu pasti. Pasti. Ini yang kita kudu pikirin. Maka ngaji janazah itu bukan jadi amil, saudara. Bukan. Ini yang harus dipahami. Ngaji bagi orang yang hidup. Jangan sampai kita kemudian malam pertemuan mendatang gua ngaji, gua jadi amil. Bukan. Ini urusan jenazah ini panjang. Begitu. Manajemen hidup enak, manajemen mati enak. Dan ini kudu dipikirin. Dan kalau ngomongin mati nih, supaya kita jelas. Mati maranin kita, apa kita maranin mati? Halo? Hah? Mati maranin kita, apa kita ini maranin mati? Kita maranin mati. Apa mati ngejar-ngejar kita, apa kita ngejar-ngejar mati? Yang benar nih Bang Gus. Ya? Bagaimana? Saya nggak nanya nunggu waktu apa kagak. Enggak. Ini coba perhatiin pertanyaannya. Ini yang saya mau tanya. Mati maranin kita, ngejar-ngejar kita. Apa sebetulnya kita ngejar-ngejar mati? Menurut Bang Gus. Hah? Kita ngejar-ngejar mati. Biar kita mudah, mati itu finish. Hidup lahir kita start. Biar kita paham, memahami konsep agama, mati itu sama dengan pensiun. Biar ngerti. Mati itu sama dengan pensiun. Bagi orang kerja. Maka tanyakan nama yang kerja kantoran, ASN gitu. Apa kita maranin pensiun, apa pensiun ngejar-ngejar maranin kita? Coba tanya. Hah? 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 Pensiun ngejar-ngejar kita. Bukan kita ngejar-ngejar. Enggak. Yang benar nih, ada yang kerja nggak ini? Jawab tuh. Hah? Ini satu majelis saja kagak akur, pantas Pilpres kemarin kalahmu.
Kita maranin pensiun, apa pensiun maranin kita? Ini yang benar nih. Hah? Pensiun maranin kita, apa kita maranin pensiun? Iya, ini kan yang kerja kantoran kita tanya. Pensiun marah-marahin kita. Kita yang diam. Apa kita yang bergerak? Jadi pensiun marahin kita, apa kita marahin pensiun? Kalau kita marahin pensiun. Mati marahin kita, apa kita marahin mati? Nah iya, sama. Pensiun pun dari dulu udah diem sebelum kita kerja, undang-undangnya jadi ASN ada. Umur 58, ya udah kalau sekarang umur 30, tinggal dihitung. 28, sekarang 31, tinggal dihitung. Maka kita marahin. Pensiun mau diem aja. Mati itu diem aja. Yang marahin mati siapa? Nah kita. Orang dia finish, kita jalan. Umur kita 60 umpama. Sekarang kita 30, kan di tengah. Berarti tinggal berapa? 30. Menuju apanya? Mati. Sekarang 31. Berarti tinggal? Tuh. Berarti yang marahin mati apa kita? Nah, kita 59. Nah, itu matinya mau diem aja. Maka enggak ada ceritanya mati ngejar-ngejar kita. Kalau mau jujur, kita marahin. Ada orang baru mau menuju rumah sakit, mati. Emang juga dia udah di situ waktunya. Ada orang rumah sakit bisa pulang, emang bukan di situ. Terakhir dia tempatnya. Maka sebetulnya kita itu marahin mati. Begitu, marahin mati. Makanya di rumah sakit tuh dikasih ruang jenazah, karena ada yang marahin, ya takut matinya di situ. Begitu. Tuh mati. Karena itu orang yang masih hidup kalau pengen hidupnya enak, yang harus dipikirin manajemen mati. Bagaimana supaya mati itu enak? Makanya Nabi ajarkan, kiai kita sebutin yang pertama bagi orang hidup, yustahabu dzikrul maut. Dianjurkan dengan sangat, disunatkan dzikrul maut, menyebut-nyebut mati. Itu bahasa. Bukan nyebut-nyebut, bukan. Bukan zikir tentang maut, bukan. Zikrul maut itu bukan berzikir bukan kayak zikir subhanallah habis sholat, subhanallah 33, mati. Bukan. Zikrul maut bukan itu. Zikrul maut itu harus diletakkan di dalam hati kesadaran bahwa kita bakalan mati. Sadari. Orang kerja tuh tanamin di hati bakalan pensiun. Tanemin. Kalau orang kerja baru masuk dia diterima jadi ASN, ingat kalau dia bakalan pensiun, mesti kerjanya luar biasa. Menghasilkan karya yang luar biasa. Karena diingat pensiun. Kenapa ada orang kurang 2 tahun lagi pensiun, goyang hatinya? Terdiduk. 2 tahun lagi. Terdiduk. Ini ingatnya mau pensiun 2 tahun itu. Padahal kalau di akalnya sehat, diterima dia jadi ASN karena lowongan kosong. Dan undang-undangnya ada. Umur sekian dia berhenti. Sebelum dia masuk, harus paham. Kalau dia bakalan pensiun. Sehingga tidak mikirinnya di ujung. Itu percis, ada orang udah senja stres.
Gimana ini mati? Itu karena tidak dipikirin dari muda. Kalau dia bakalan mati. Begitu. Maka zikrul maut itu akhlak mulia. Orang akan disebut cerdas bukan karena S1, S2, S3, sampai S-bonbon. Bukan itu. Manil aqyas. Siapa orang cerdas itu ya Rasulullah? Waktu Nabi ditanya. Nabi bilang, aksaruhum dzikran lil maut. Wasti'dadan lima ba'dal maut. Ulaika humul aqyas. Orang yang cerdas itu adalah orang yang banyak kesadaran kalau dirinya bakal mati. Sehingga mempersiapkan diri untuk apa sesudah mati. Jadi kita harus sadar kita bakalan mati. Kalau sadar, yang muncul, gue ora bakalan mati-matian mengejar sesuatu yang ora ada manfaatnya pada waktu mati. Kalau ada zikrul maut, ngapain? Orang yang sadar kalau bakalan mati, duitnya dicolong orang, tenang. Enggak ketemu di dunia, kata Nabi, ketemu di akhirat. Tetap aja di akhiratnya duit kita. Berapa dia nyolong duit kita? 1 juta. 1 juta. Bakal suruh balikin dengan bentuk ibadah. 1.000 rupiah, 1.000 rakaat sholat. Tinggal dikali 1 juta kali 1.000. Begitu. Berapa tuh ibadah dia buat kita? Kan alhamdulillah. Balik juga sama kita. Belum lagi manfaat dunianya. Apa manfaat dunianya? Anggap aja jenggot lagi dicukur. Boleh tanya sama Bang Agus nih. Kalau jenggot dikerok, makin dikit makin banyak. Tuh, ini lagi dikerok kamu Allah makin banyak. Dah. Makan tuh duit. Begitu. Tenang. Gua nggak bakalan mati dan dimakan itu masih hidup sekarang. Begitu. Jadi tenang jiwa kita. Enggak gonjang-ganjing. Daripada kita mikirin. Orang kurang ajar banget ya. Waktu corona katanya gak bayar entar karena gajinya ditunda 3 bulan. Udah 3 bulan pindah kontrakan. Kabur. Udah 3 bulan. Kita pikirin. Sampai tiduran. Kurang ajar tuh orang ya. Kurang baik apa gua sama dia. Tapi dia kayak begitu sama gua. Emang najong banget. Najong tuh apa ya? Tuh ada tuh saya sering denger tuh Bang Boy. Najong tuh. Miring kiri, sampai jam 11 nggak bisa tidur. Sampai jam 12, kita masih mikirin. Coba direnungi, yang kita pikirin tuh, kira-kira malamnya lagi mikirin kita pengorok. Mikirin kita pengorok? Ngorok. Kira-kira dia mikirin kita nggak? Kagak, orang diajak kabur, mananya kok kenal kita. Ngapa kita mikirin dia? Siapa yang mikirin kita? Rugi. Jadi kita tenang aja. Yang kayak begitu, ngapain? Udah di akhirat bakal ketemu. Begitu, lumayan simpan di akhirat, tetap bakal balik sama kita. Begitu, mau ngapain? Ya Allah, yang dideres abon mulu. Apa lagi rugi nih? Saya curiga menyengir nih. Mana bornokosin lagi nih? Sini nih ya, 200.000. Mamat, 300. Sini, ini duit gue banyak juga di orangnya, hampir ini 300 juta ini. Gitu. Bakal balik kakak, nyesek ya. Beneran. Bisa nyesek. Begitu. Orang nomor handphone aja ganti. Itu mananya gak kenal kita. Hah? Iya. Maka salah dia. Mikirin orang yang gak mikirin kita. Akibatnya dia jadi stres. Timbul penyakit macam-macam. Jadi jangan pikirin. Yang kudu mati-matian mikirin sesuatu yang manfaat kala kita mati. Bukan ikhlasin. Bukan. Itu mau bab lain. Jangan dideres. Jangan diingat-ingat. Lupain. Begitu. Hah? Susah.
Kalau susah berarti judul ikhlasinya bohong. Bakar. Kalau susah. Saya suka ajarin tuh. Bakar tuh bon tuh. Begitu. Bakar. Ngomongnya begini bakarnya. Ini yang saya ajarin sama teman-teman yang alhamdulillah pada maju usahanya lagi. Kan capek kita ngerespon. Janji tarsok. Kan capek. Tarsok. Kita marahin lagi. Kan perlu ongkos. Waktu digunain. Orangnya nggak ada. Udah hilang lagi. Coba tuh buat marahin tuh. Digunain buat bantuin dagang apa. Dapat lah kira-kira. Habis kita, belum ongkosnya, belum ini, belum kita nyewa polisi. Ya, tambah tekor aja. Bakar. Sebelum bakar ngomong sama Allah, ya Rob, ini yang ngibulin gua nih, makhluk. Saya yakin 100%. Pasti makhluk. Makhluk Allah bukan ini. Iya, makhluk Allah pasti ngibul kita. Makhlukmu. Saya nggak mau ganti sama dia. Minta gantinya emang kau aja. Karena ini makhlukmu, kau maha kaya. Gantiin ya Rob. Saya yakin ini jenggot dicukur biar banyak. Saya bakar nih. Bakar. Dah. Begitu. Daripada kita simpen mulu. Dideres mulu. Dideres. Ini kayaknya ada yang dagang-dagang nih. Begitu nyengirnya ada curiga sayanya. Itu begitu. Beneran. Batas nagih 3 kali. Wajib nagih. Wajib. Jangan enggak, kasihan kalau enggak ditagih. Tagih aja. Dosa kalau kita enggak tagih. Artinya nagih itu ngingetin. Bang, kata dia bulan depan. Baik. Kita lagi bulan depan. Kita tagih lagi bulan depan. Bakar. Tidak bisa. Dia tidak sadar. Bahwa bukan dia doang yang puyang. Kita juga puyang yang usaha. Bukan dia doang. Tapi orang yang nipu itu nggak bakalan maju usahanya. Potong kuping kalau maju. Begitu. Ada yang jawab sama kita dalam satu dialog. Tapi guru, pakai tapi. Saya bilang nggak pakai tapi. Tapi sekarang pakai Fortuner dia. Kata dia. Penting duitnya banyak, nggak niat bayar doang sama kita. Kata dia. Saya jawab, tidak. Beneran, demi Allah. Habis nipu orang. Habis nipu orang. Coba aja. Nggak bakalan. Kalau dia ada, dia mesti bayar. Kalau dia tidak benar. Karena dia niatnya dari nggak benernya bayar Amanda, berarti namanya berenuk. Nggak bakalan buah durian. Sulit di otak saya. Berenuk biar buah durian. Dia nipu buahnya keberkahan, nggak bakal ketemu. Tapi faktanya, cek aja. Bulan besok main lagi ke rumah. Iya. Teman kita ditipu lagi sama dia. Tuh kan. Itu pakai mobil tuh biar orang percaya aja dia nipu. Kata kita kan, apa gua bilang kata kita. Ini kisah obrolan dengan teman-teman majelis. Begitu. Saya sampaikan, enggak ada. Orang nipu mana ada. Hidupnya tambah maju, enggak ada ketemu. Habis. Begitu. Habis. Kalau kita nipu, habis. Begitu. Yang diributin belakangan ini juga kudu bayar pengacara. Kudu bayar preman. Itu berapa tuh yang berbayar? Gitu. Emang Bang Ud kenal itu? Iya. Ya Allah. Tuh begitu. Jadi manajemen mati itu penting. Manajemen mati itu. Bagaimana caranya sadar hidup ini berbatas? Itu yang harus kita sadari. Hidup ini ada akhirnya. Di mana ada permulaan, ada akhir. Kita permulaannya lahir. Orang Inggris tuh suka disebut happy birthday. B, C, D. Lahir tuh setara. B. Mati tuh orang sono sebut D. Dead. Mati. Antara B nih sama D ada C. Namanya choice. Pilihan. You mau buat bagaimana hidup you? Mau mati enak, silakan.
mau mati enak, beda dikit dong sih, misalnya. Silahkan juga. Beneran. Jadi hidup itu enak. Biar kita nggak stres. Nggak stres. Hidup itu. Sampai dalam satu kasus. Ini saya sedikit dongeng sebagai apa ya, memotivasi aja. Ada orang nangis banget di rumah. Nangis guling-guling. Ditipu 45 juta. Gitu singkatnya setelah dia ngajak ngobrol, ngapa lu sampai kayak gitu. Habis ditipu 45 juta. Ini bagaimana? Jadi sebelum panjang-panjang, saya unjukin surat saya. Saya punya surat sakti. Ente baca ini. Karena orang yang ngadu ditipu 45 juta, kenal juga. Gitu. Walaupun bukan dia yang ditipunya. Baca, jadi baca. Saya nggak mau bacanya pelan. Yang kerjaan saya yang kencang. Sebab ibadah tuh jangan mata doang amati. Kuping kudu ibadah. Pas habis dibaca, alhamdulillah. Harus baca. Gila. Gua kira gua gede. Gua kagak ada seberapanya ya. Begitu. Nah, baru kita nasihati. Ini cara ngadepinnya begini. Baru manggot. Ya, nah gitu. Pulang. Begitu. Sampai Ramadan kemarin, sampai Lebaran, sampai puyeng gitu ngadepinnya. Datang lagi. Saya ditipu 500 juta. Saya udah keluar Batam. Ngapain? Gitu. Saya panjang. Begitu panjang. Saya ajarin ujungnya. Dah, Baba Anda Kiai. Almarhum Baba Anda tuh. Nah, ziarah aja Baba Anda. Baca wiridan yang Anda suka. Begitu. Ketemu jalan keluarnya. Percaya. Begitu. Singkatnya, jangan dibikin susah hidup. Begitu maksud saya. Toh ujungnya kita mati. Dzikrul maut ini keuntungannya 3. Kalau kita ada di dalam diri kita kesadaran bahwa kita bakalan mati, akan muncul 3 cahaya. Man ukrima bidzikril maut ukrima bisalasati asya. Siapa orang dimuliakan oleh Allah adanya dzikrul maut, maka Allah muliakan dia 3 perkara. Yang pertama, al-qanaah fid dunya. Orang kalau dzikrul maut yang pertama akan menganggap banyak pemberian Allah meski sedikit. Merasa cukup dengan apa yang Tuhan beri. Meski tak seberapa. Kenapa? Toh ujungnya mati juga. Enggak dibawa juga. Bakal begitu tuh. Kalaulah dia susah. Begitu. Itu bakal menganggap banyak pemberian Allah tuh. Enggak kemudian mengeluh terus hidupnya. Tapi qanaah. Merasa puas diri. Alhamdulillah walaupun pas-pasan. Tapi saya masih sehat. Keluarga sehat. Anak-anak juga nurut. Begitu. Muncul tuh. Muncul lagi di hati. Enggak kayak si Anu. Tetangga sebelah. Emang si duitnya banyak. Anaknya mondok. Bukan di pesantren. Di polsek. Habis aja tuh bandanya. Jadi dia bersyukur dengan yang ada. Tidak banyak mengeluh. Makan sama aja. Mau bandeng ketularan. Mana yang kagak mau tuh.
Mau kita makan bandeng jauh juga sama di rumah sama juga di perut mau sama. Jadinya kalau mau jujur begitu kita takdim aja ini Pak MUI nih kita ikut sama istri kita itu kalau minta makan jangan zaman rumah saya di belakang ya kayak orang-orang apaan makan di luar gitu. Oh makan di luar baik saya bawa tikar tuh. Taruh aja depan gang tuh. Emang apa? Kan makan di luar rumah. Oh, nah. Bukan di restoran. Sama. Kuncinya sehat. Kata saya. Kuncinya sehat. Kalau sakit mah apa juga pahit. Begitu. Kalau sehat enak. Udah dah. Sama. Begitu. Mementing. Karena yang bikin enak bukan makanan. Tapi jiwa. Coba aja makan opor ayam. Apalagi ya sop iga, sate kambing, cumi saus tiram, gurami bakar, begitu udang, sambal balado, apa aja. Enak nggak kira-kira Bang Gus? Enak. Lagi tengkar sama bini. Enak nggak? Enak nggak? Kagak. Jadi yang enak itu bukan ini. Hati. Ketika hati itu memandang enak, enak. Tandanya seorang petani makan di pinggiran, pematang sawah, nasi dibungkus daun pisang, sama sambal doang terasi, begitu, sama kenikir, teh tubruk, iya, mohon maaf, timbang begitu doang, mohon maaf, sampai di sampingnya ada barang kuning, sampingnya, itu makan pakai nambah. Pas minum teh tubruk tuh tahagnya itu menarik banget. Betapa nikmatnya dia. Betapa ada orang ditawarin durian. Darah tinggi. Dia banyak. Ditawarin sop iga. Kolesterol. Ditawarin kopi. Asam lambung. Emping. Asam urat. Jadi abang ini mau makan apa? Nasi putih pakai garam, air putih. Ya Rabbana. Coba pikirin nama kita. Ini kan bukan kagak mau, dia pengen. Tapi udah dilarang sama dokter. Tapi yang miskin tuh yang kerja di pematang sawah pengen. Tapi dia tidak menjadikan rusak hatinya. Disyukuri yang ada. Sehat. Jadi yang bikin enak tuh bukan makanan, hati. Kalau hati memandang enak, enak. Coba aja lagi dordar makanan, kagak ada yang enak. Gitu. Karena yang bikin enak itu hati. Nah, bahagia itu adanya di hati. Maka si miskin bisa bahagia, sebagaimana si kaya bisa bahagia, meski model bahagianya berbeda-beda. Sama-sama bahagia. Karena bahagia adanya di hati. Kalau bahagia adanya di duit, yang miskin gak pernah bahagia. Tapi ada orang, mohon maaf, rumahnya reot. Saya sering kalau ditanya sama orang, ngapa ngadain maulid di Banten? Emang gak ada apa di sini? Bukan. Biar teman-teman saya lihat tuh orang rumahnya reot. Tahajud kuat. Mobil gak punya, motor gak punya. Masa kita yang dikasih rumah, biar kata jelek-jelek, motor punya, begitu, gaji ada, bekerja ada, malamnya ngorok mulu. Emang ada yang kayak begitu tuh? Kan ini kan pelajaran, begitu maksud saya, pelajaran. Lihat rumahnya, lihat. Kuat, bisa bersyukur. Nah ini nih kunci mati enak. Dzikrul maut itu membuat kita qanaah, merasa cukup dengan yang ada. Dari ini bakal muncul di hati yang orang punya suatu saat gua punya. Suatu saat, tidak sekarang. Hidup harus dijalani. Begitu. Ketika ada teman mengeluh kepada kita, Bang,
gua puyeng banget, pusing gua. Maka kita bisa jawab, ucapkan alhamdulillah. Loh kenapa pusing alhamdulillah? Anda nggak pernah dengar bahwa dunia itu berputar. Yang namanya muter-muter. Boleh tanya sama Bang Haji Odo. Tuh pusing. Kalau dunia itu, kalau kita pusing ya karena kita tinggal di dunia. Begitu. Saya gitu. Ente alhamdulillah kalau pusing. Berarti Anda tinggal di dunia. Dan dunia itu berputar. Yang namanya muter-muter, ya pusing. Itu biasa. Itu begitu. Sampai Maret, Sabtu yang lalu. Nanya. Ngadep rumah mukanya kusut. Tanya, ngapa? Ya Allah. Saya ini bingung. Bingung kenapa? Saya banyak pikiran mengata. Alhamdulillah. Iya. Saya berkata, alhamdulillah. Saya bilang, kenapa alhamdulillah? Sebab yang saya dengar dari orang-orang tua dulu, yang kesurupan tuh karena kosong pikiran. Yang kesurupan tuh. Kenapa dia kesurupan? Karena pikirannya kosong. Ente banyak gak bakal kesurupan. Kata kita begitu. Benar lah. Gimana Bang Oud? Iya. Ini ilmu dari Bang Oud masalahnya. Bergaul sama orang-orang belum bisa aja nih ngomong. Ya begitu. Jadi apa juga diomong. Gitu. Kayak begitu orang gitu. Mau ngapain? Gitu. Saya kalau ditanya dokter aja saya tandain. Gak ada dokter yang gak disajin. Mau kenal mau kagak Bang. Dan ini ilmu. Karena sugesti itu nomor 1 buat kesembuhan penyakit. Saya kalau ketemu dokter, di mana aja? Boleh tanya tuh terakhir tuh. Enggak ketemu tiban saya. Saya kalau ketemu dokter kalau ditanya, apa keluhannya Pak? Saya jawab, saya itu dok, jujur aja, suka pusing kalau nggak punya duit. Itu dokternya sama. Itu dokter. Jawabnya begitu. Begitu. Itu saya dokter mana aja saya ajak ketawa aja. Ini mungkin karena ketularan maut kali ya. Jadi demen canda, jadi saya canda juga. Jadi biar rileks kita juga nggak tegang hadapin mau diperiksa, maksudnya begitu. Biar nggak tegang. Jadi dzikrul maut akan menghasilkan cahaya qanaah. Imam Syafi'i mengatakan begini dalam sebuah syairnya. Wa rizquka la yafutuka bitta'anni wa laysa yazidu fir rizqil ana'u idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Begitu kata Imam Syafi'i, rezeki Anda tidak bakal hilang dengan nyantai-nyantai. Waktunya kerja-kerja, waktunya sholat-sholat, waktunya ngaji, waktunya mancing, waktunya nongkrong. Waktu enggak bakal berkurang dan tidak bakal bertambah rezekimu dengan pala jadi kaki jadi pala. Kagak. Tapi bila Anda memiliki jiwa yang qanaah, maka sejatinya Anda dan orang kaya sama. Karena Anda merasa enggak butuh, udah cukup. Orang kaya juga cukup, sama-sama merasa cukup. Maka miskin tidak mengeluh. Yang ada kesyukuran kepada Allah. Begitu. Ketika melihat orang kaya bisa berbagi, saya nggak bisa berbagi, saya bisanya tahajud, maka miskin malamnya bangun, siangnya ngatain puasa, dan seterusnya. Nggak puasa juga nggak ada makanan. Benar nggak? Dengan puasa ada ibadah. Jadi dia ada kesyukuran di dalamnya. Jadi enggak mengeluh. Sebab keluhan meski sedikit melegakan perasaan tapi tidak merubah keadaan. Jadi miskin tidak cengeng.
Begitu. Qanaah. Yang kedua, ta'jilut taubah. Dia akan buru-buru bertaubat. Ada apa dengan kita? Kerja buru-buru. Apa aja, sholat buru-buru. Ngaji Quran aja pengen buru-buru. Terawih pengen buru-buru kelar. Yang nggak pengen buru-buru cuman satu, mati. Itu pengennya ntar. Bukan aja orang biasa, kiainya sama. Kalau ditanya, buru-buru apa ntar? Sama. Semuanya. Itu begitu. Maka karena mati itu pasti dan kita nggak tahu, taubat itu perlu. Maka dia buru-buru taubat. Ketika racun masuk dalam hati, ngapain gua taubat? Besok juga mohon maaf nyimeng lagi. Besok mabok lagi. Mau ngapain gua taubat? Apa gunanya? Itu setan dia bakal terbantahkan oleh dia. Mesti ada gunanya. Taubat itu menghapus kesalahan. Toh ujungnya berbuat dosa, enggak apa-apa. Taubat lagi. Berbuat dosa, taubat lagi. Sebab kalimat yang muncul racun, buat apa lu taubat? Ujungnya berbuat dosa lagi. Setan masuk, hati nuraninya akan jawab. Buat apa makan? Toh akhirnya lapar lagi. Mendingan gak usah makan. Modal. Ya kalau lapar, makan. Lapar lagi? Lapar lagi? Jangan berhenti makan. Kalau kita masih lapar. Jangan berhenti bertaubat. Kalau kita masih doyan dosa. Terusin bertaubat. Sampai kapan? Sampai kita bosan dari dosa. Silakan bosan dari taubat. Begitu dia akan menjawab dirinya dalam setiap perbuatan dosa yang dia kerjakan. Begitu. Enggak mau berhenti. Enggak mau teracuni. Jadi buru-buru dia bertaubat. Yang ketiga, an-nasyatu fil ibadah. Dia bakal semangat pada ibadah. Jangan-jangan ini sholat terakhir kita. Saya harus persembahkan yang terbaik. Karena ini adalah terakhir. Begitu. Laksana kita mau ngadepin UN. Mesti belajarnya. Yang sungguh. Kayak begitu. Kita mau ngadapi UN, ngadapi mati. Maka semangat. Dalam ibadah. Semampu kita. Itu keuntungan daripada manajemen kematian. Ketika orang memahami manajemen kematian supaya mati enak, dia bakal muncul merasa cukup dengan apa yang Tuhan beri, meski tak seberapa. Karena memandang rezeki tidak duit saja dia pandang. Sehat juga rezeki. Anak nurut juga rezeki. Kayak malam nih, ya Allah ada yang di itu. Eka Hospital, udah hilang. MPH. Saya nyari MPH ketemu. Namanya Eka Hospital. Begitu. Di ICU. Orang ada 14 hari di ICU. Duit dibuang jutaan. Buat apa? Nyari sehat. Nah kan kita dikasih sehat, nggak perlu buang duit. Kan bukan nikmat dari Allah. Ngapa kesehatan kita buat ngeluh jelek-jelekin Allah? Kan salah. Yang kayak gitu. Syukuri aja. Sampai ketika teman kita umroh, ampun banget, Ustaz, saya punya dengkul ini loh kotek-kotek. Jangan ampun banget, alhamdulillah. Ngapa alhamdulillah? Dulu, abang ini waktu dengkulnya seger buger, nggak kuat ke Baitullah. Ini abang ini sehat di mata Allah. Meski lapisnya kurang sehat. Jangan dikeluh. Banyak di Indonesia yang sehat, nggak nyampe mari. Abang jangan mengeluh dengan dengkulnya sakit. Syukur yang Allah bisa nyampe mari. Jadi yang tadinya mau ngeluh nggak jadi. Kan dia punya pemikiran.
Kami sering motivasi orang. Kayak begitu. Mau ngapain? Begitu. Mau ngapain kata kita? Ngeluh. Ada orang kayak haji. Hotelnya jauh. Kata kita. Dekat. Ente dari Indonesia aja ke Arab nyampe. Masa dari hotel ke masjid aja gak nyampe. Dekat. Jadi ini kan motivasi. Jiwa. Dan jiwa ini yang harus disentuh. Akan semangat pada ibadah. Capek, nggak ada yang nggak capek. Semua juga capek, tapi bakalnya nikmat. Kalau kita di Arab, kata kita leha-leha pulang, ya nggak dapat apa-apa. Orang waktunya habis, apalagi umroh cuma 9 hari, kan seminggu. Tidur-tidur pulang, nggak kemana-mana, emang habis. Gitu. Waktu terus berjalan. Gambaran. Segalanya begitu. Syukuri yang ada. Sehingga dengan syukur itu Allah bakal kasih yang belum ada. Begitu. Tapi kalau kita terus ngeluh, kayaknya Allah nggak ada makasihnya. Begitu. Kan nyawa dari Allah. Sehat dari Allah. Begitu. Makanya dari dzikrul maut itu bakal pandai mengelola masalah. Ada orang kalau mau jujur, pusing itu, kalau mau jujur, masalahnya dia dipiara. Walaupun kalau diomong, gue sih kagak miara. Tapi prakteknya miara masalah. Ini contoh. Kita punya hutang. Di mana? Bank. Apa? BRI. KUR. Berapa? 500 juta. Kan KUR tertinggi segitu tuh kan ya. Tuh iya tuh. Katanya petugas bank tahu tuh. Ini bagaimana ini kita dengan hutang ini? Kita itu buat bayar kita nggak ada, usaha lagi payah. Pikirin, ada aset nggak? Ada. Jual. Tutup dulu tuh. Begitu. Tutup. Tapi jangan pakai tapi. Lu dulu nggak pernah terpikir kebeli itu. Tapi kamera Allah kebeli. Jangan bertahan. Ini nggak mau jual tapi utang pelunas nggak ketemu. Usaha lagi payah. Tutup dulu biar fresh. Biar kita jangan ketergantungan sama telepon, sama hati, dan ini rusak. Umpama jatuh tempo kita tanggal berapa? Umpamanya tanggal 20. Waduh, ini tanggal 1. 19 hari lagi. Besok tanggal 2, 18. Racun ini nih bakal malas dia kerja. Karena ngelamun itu. Ujungnya udah 18 saja, 2 hari lagi. Enggak ada lagi buat bayar. Ini bagaimana? Stres. Dan itu karena masalah dipiara. Pangkas dulu satu. Gitu. Pangkas supaya sehat. Nanti kebeli. Dulu Anda nggak kebeli ini. Tapi Allah kemurahnya kebeli. Nanti juga malah kebeli. Jadi harus begitu konsepnya. Supaya tidak bertahan pada masalah. Yang jadi kita stres. Ngelamun yang agak. Dan itu yang sering terjadi pada kebanyakan orang yang kurang memahami manajemen kematian. Begitu, manajemen kematian. Tadi kita bertahan, Alphard ada 5 di garasinya. Tapi dia mikirin utang, kan stres. Kata kita jual aja, nanti menurun. Ya, sebuah resiko di dalam kehidupan. Begitu, kehidupan. Orang kan harus ditimbang semuanya. Begitu, ditimbang semuanya. Apa aja ditimbang. Dipikirin. Ibarat orang beli mobil listrik, enak mobil listrik. Begitu, pajaknya murah. Bukan pajaknya, kalau dijual anjlok enggak. Barangnya kalau rusak, spare partnya ada enggak. Itu harus dipikirin. Supaya nanti perbandingan itu berketemu. Begitu, supaya hidup tuh enak. Jangan stres. Kebanyakan stres itu kalau mau jujur karena dia miara masalah, bukan menyelesaikan. Selesai aja masalah. Begitu. Itu pasti bakal tenang hidupnya. Alphard ada 5. Jual aja tuh. Enggak sayang, karena ini mobil favorit banget ya. Bagaimana ya? Coba kalau dia pikirin, kalau lo mati, kan kakak gua bakal kubur Alphard 5. Kagak.
Bini lu bisa nikah lagi. Mana nikahnya sama musuh lu lagi? Apa nggak enak tuh si musuh? Begitu. Udah dapat bini, dapat Alphard 5. Lu yang puyeng. Iya juga ya. Gua juga jual. Biar beres masalahmu. Saya kata begitu sama teman kita. Baru kepikiran, kenapa gua stres? Kan masih banyak tanah tuh. Saya di Cigombong. Begitu. Ketemu tuh. Yang tadinya nggak ketemu. Ini nih yang muncul. Disebut manajemen kematian. Kalau bahasa Ibnu Athaillah singkat, min alamatin nujhi fin nihayat arruju'u ilallahi ta'ala fil bidayah. Di antara tanda kesuksesan orang di akhir kehidupan, dia balik sama Allah sejak permulaan. Masih hidup, pikirin kematian yang benar. Jangan kita nyantai. Kita bakalan mati. Apa yang kita harus jadikan bekal kita mati, terserah. Maka sering saya ngajarin sama kawan madis tuh, mohon maaf, kayak macam gigi 2000. Kayak macam apa lagi ya, baca sholat cuma 100 habis sholat. Begitu. Macam-macam. Orang nanya, ngapain pendek-pendek begitu? Yang bisa dulu. Yang bisa dulu. Coba ajarin aja, susut naria 100. Pasti juga bakal protes lagi. Panjang amat. Ini mau baca, mau kagak. Kan begitu. Yang penting mau mengerjakan. Itu pokok. Nanti juga jiwanya yang bakal menasihati. Sampai ada ulama bilang begini. Dalam satu forum ceramah. Kata dia, saudara-saudara, saya tahu ibadah yang saya kerjakan tadi baca Quran, itu tidak diterima dari Allah. Enggak diterima, mau saya tahu itu. Begitu. Ketika dia ngomong begitu diprotes oleh hadirin. Dari mana Anda tahu? Emang Anda Tuhan? Anda Nabi? Dapat wahyu? Bisa Anda tahu kalau ibadah yang Anda kagak terima? Kan gua kagak ikhlas. Kan gua tahu yang diterima yang ikhlas. Gua kagak. Lalu ditanya lagi. Ngapa kagak ikhlas lu kerjain? Mendingan kagak. Nggak mau. Saya kerjain. Emang ngapa? Walaupun kagak ikhlas hari ini, moga besok lusa Allah mau kuasa ngasih ikhlas. Badan saya sudah terbiasa ibadah. Begitu. Walaupun kita sedekah nggak ikhlas, pengen dipuji orang, apa, nggak apa-apa. Suatu saat Allah ganti. Daripada yang nyelak, ngapain? Dia sedekah, pakai ngumpulin yatim 1000 segala macem. Pret, gua mau kagak muji model kayak begitu. Masih bagus dia ngebantu daripada ente nyelak mulu bantu kagak. Bener nggak? Bener nggak? Tuh begitu. Saya mau suka begitu. Jangan begitu. Masih bagus. Kata kita, masih bagus. Jadi bagaimana membiasakan diri dengan ibadah. Begitu. Membiasakan. Karena ini adalah hal yang paling penting. Ngaji nggak ngerti. Nggak apa-apa. Buat apa ngaji nggak ngerti? Ya, nggak apa-apa. Nanti suatu saat Allah kasih ngerti. Kan enak udah terbiasa. Daripada kita nunggu di rumah lah. Nggak ngerti. Main nggak ngaji. Tambah nggak ngerti. Sampai kapan? Kiamat. Benar nggak? Maka an-nasyatu fil ibadah. Kerugiannya lawanannya 3. Kalau kita nisyanul maut, lupa kalau kita bakal mati, tentu lawanannya kita hanya pusing mikirin dunia orang. Kadang kita ujungnya mencela orang. Ketika teman kita, alhamdulillah gue kebeli handphone. Handphone apaan? Koros, handphone Cina. Begitu. Ketika temannya bilang, gue baru, apa Oppo? Jawa Oppo. Jawa. Begitu. Temen gue nih ya, iPhone. Temen gue. Lu punya apa? Yang dibanggain temen. Enggak ke bawah. Jadi ujungnya enggak jelas hidupnya. Stres. Al-hiris. Jadi stres yang ada. Begitu. Termasuk ibadah enggak semangat. Termasuk tobat juga entar-entar. Begitu. Itu kalau kita tidak zikrul maut. Kedua, al-iksaru minhu. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aksiru dzikra hadimin ladha.
di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dengan hadis yang sahih, perbanyaklah mengingat-ingat diri bahwa kita bakalan mati. Banyakin kesadaran kalau kerja bakalan pensiun, kalau hidup bakalan mati, sehingga kita nih bisa sedikit lega hidup kita. Begitu. Andai kita miskin di dunia, dengan kita zikrul maut akan qanaah. Andai kita kaya di dunia, akan banyak bersyukur kepada Allah, bukan memunculkan kesombongan. Ini pentingnya zikrul maut di dalam hidup dan kehidupan seorang muslim. Jadi dengan ingat mati bukan berarti kita nyebut-nyebut mati, pensiun, bukan itu. Apa yang harus kita persiapkan ngadepi nanti pensiun, sehingga kerja dengan maksimal, tidak berhura-hura. Mungkin ibarat orang kerja bisa menabung lah, bahasa orang-orang ekonom bisa reksadana dan seterusnya, istilah mereka. Ini kan maksudnya kalau dilarikan agama, bisa ibadah, bisa baca Quran, bisa baca sholawat, digunakan karena ngeri bakalan mati. Kan kita perlu amalan dikit yang bisa manfaat banyak. Itulah makna yustahabbu dzikrul mauti biqalbihi wal iksaru minhu. Disunahkan mengingat-ingat bahwa kita bakalan mati, tapi bukan di mulut, dengan hati. Kalau mulutmu nggak ada gunanya, wirid mati. Nggak ada manfaat walaupun 1000 kali. Bukan gitu. Bahwa hidup ini bakalan berakhir. Bagaimana biar mati enak sekarang caranya? Kita harus pikirin. Nah, inilah ngaji tentang jenazah. Si hidup mikirin kita bakalan mati. Sehingga kita bisa mengukur diri tidak lepas kontrol. Zikrul maut itu ibarat rem dan gas pada mobil, menyeimbangkan kehidupan. Ingat kalau mau pensiun ibarat kerja, itu adalah hal yang penting. Ingat kalau bahwa sekolah itu batasnya 3 tahun, SMP, kita bakal mati-matian dalam belajar. Enggak berleha-leha, mau berakhir baru kita belajar, dan itu stres. Enggak lulus disalahin sekolahnya. Itu karena tidak paham. Inilah sekelumit ngaji kita malam hari ini. Begitu. Pada akhirnya wal maridu aula, orang yang sakit apalagi. Pentingnya ngingat-ngingat mati. Segini aja dah. Jangan banyak-banyak. Gitu. Inilah orang yang hidup kudu ingat kalau kita bakalan mati. Sebelum mati bakalan sakit. Maka pikirin sebelum sakit tuh. Kalau mau saya dongengin penyakit, sedikit saya terangin nih penyakit. Sebetulnya penyakit itu kita yang mengupayakan. Begini, kalau kita sakit, cek ulang makan kita. Saya begitu dalam hidup. Habis makan apa ya? Begitu. Ingat-ingat. Badan kita. Bukan makanan yang salah. Badan kita tidak bisa mengolah makanan itu karena ada penyakit. Umpama. Begitu makan udang, lalu muncul dari pening di kepala. Ini berarti badan kita tidak bisa mencerna siput yang namanya udang. Karena badan kita ada keganjel kolesterol. Ini mendatangkan kolesterol. Berarti besok lusa kurangin makan itu. Begitu. Udang tuh kurangin. Gitu. Kalau pengen ketemu sarinya, cari aja bakwan udang dari Papua.
Jangan dari Jawa. Kalau dari Papua itu udangnya dikit, tempatnya gede banget. Segede piring tepungnya tuh. Udangnya ya Allah seupil. Itulah Papua, pulaunya gede, orangnya dikit. Tapi kalau bakwan Jawa tuh udangnya banyak. Itunya dikit, emang orangnya banyak. Yang penting ada sari-sarinya. Kita nyari sarinya. Itu begitu. Karena dokter pada akhirnya bakal bertanya, habis makan apa? Dokter aja. Pasti keluarnya itu. Jadi kita bisa mengukur habis makan ini. Bukan makanannya yang haram atau yang mengandung penyakit. Badan kita tidak bisa mengolah makanan itu karena terganjal penyakit aneh. Sehingga kita kurangin dulu. Sampai badan kita bisa stabil. Baru makan lagi. Kayak begitu. Kalau kita bisa mengukur ini, bakal ketahuan. Kita makan ini, kok kayak begini ya. Contoh, ada orang makan pete, kan doyan pete. Begitu. Pete itu bagus buat ginjal. Bagus supaya ginjalnya sehat. Tapi ketika dia punya asam urat tinggi, bermasalah. Makan pete banyak, kok pada pegal badan. Anda punya asam urat. Ginjalnya mau bagus, tapi menunjukkan ini. Bukan haram, Anda kurangin aja. Tadinya sepapan, apa segini sepapan namanya? Iya, sebiji ke 2 biji kalau Anda doyan makan. Tapi jangan banyak, karena badan Anda tidak bisa menyerap. Sebetulnya rumah sakit begitu. Berobat itu bukan untuk cari sehat. Tidak ada. Cari penyakit. Untuk sehat. Begitu. Ketika obat ini yang kita minum, kata malaikat maut, badanmu tidak bisa mengolah obat untuk menghasilkan kesembuhan dari Allah. Mati orang itu. Tapi ketika malaikat maut bilang, badanmu masih bisa mencerna obat, maka diolah oleh malaikat maut obat itu pada badan kita. Jadi sehat. Jadi obat itu bisa mematikan, bisa menyehatkan. Maka konsepnya di kita, renungnya aja. Semua penyakit itu dari kita. Sugesti sembuh kita. Saya pernah ngobati orang stroke setengah mati, kiai. Saya punya guru, saya nggak sebut namanya. Saya bawa ke Mampang Perapatan tahun 2000 berapa ya, 10 apa ya. Itu dokter Cina hebat banget. Nggak tahu sekarang masih hidup kagak. Hebat banget. Karena ulama-ulama Banten itu mesti diobatin ke situ. Begitu. Jadi saya bawa juga nih, obatin. Tapi pagi-pagi, melawan macet dari jam 3 dari Serang. Nyampe lah, 6:30. Nunggu bentar, jam 7 buka. Ketika buka, periksa sama si dokter. Dokter bilang, bawa pulang lagi. Memang apa? Nggak bisa sembuh. Kata kita, dokter Tuhan. Bukan. Kata dokter Cina. Tapi dia sugesti sembuhnya nggak ada. Stres dengan penyakit yang dialami. Kiai ini. Pak Haji ini, dia nggak nyebut kiai. Pak Haji ini. Bawa pulang, kasih motivasi dulu. Bawa kemarin. Saya obatin bagaimanapun nggak bisa sembuh. Tuhan itu menyembuhkan harus ada medianya. Media utamanya sugesti. Dia sugesti sembuhnya nggak ada. Putus asa. Kata dia, ini nggak bisa. Coba. Belum dokter. Itu dokter. Kalau bahasa kita, itu jujur namanya. Ya udah gua obatin aja sembuh kali, penting biar duit, kan begitu kira-kira. Gitu. Saya suruh bawa pulang. Dan benar memang kalau mau jujur, ini kiai stres dengan stroke-nya dia. Karena seumur-umur baru numbe tuh. Di kampung itu juga baru begitu. Mendengar ada penyakit apa saya ini, kira-kira begitu. Dia bingung. Begitu lama kita motivasi, baru diobatin. Mendingan kayak begitu. Jadi motivasi ini sugesti itu perlu. Sugesti. Kadang dokter itu pakai ngobatinnya sampai ditepak-tepak kita tuh. Dilihat tampangnya kayak orang Betawi nih, udah tua, gitu dokter tuh. Ada apa be? Tuh, itu nyari sugesti tuh. Ada apa be? Ini ya Allah, dan kalau saya coba saya coba. Ini sih gak apa-apa, ringan be. Ringan. Jadi tiap muncul semangat pengen sembuh. Itulah yang bisa nyembuhin. Obat itu mendorong itu. Ini kalau mau saya dongengin.
lama-lama ente kagak bakal berubah kalau saya terusin. Segini aja. Wassallallahu wasallam ala Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Segini aja. Alhamdulillah.